Selamat pagi semuanya anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Igi Meninta. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, dan kita harus tetap semangat. Oke. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, semua harus hadir ya. Jangan tidak ada yang tidak datang. Semua harus datang ke sekolah. Oke. Nah, Ibu mau tanya, tadi malam siapa yang tidak belajar di rumah? Ayo, coba tunjuk tangannya. Oh, belajar semua ya, bagus. Selanjutnya untuk besok pun kalian harus belajar di rumah supaya pas di sekolah ditanya kalian tahu apa yang ibu tanyakan, oke? Sebelum kita mempelajari tentang zat tunggal dan campuran, kita akan mempelajari tentang materi. Nah, di sini ibu ada beberapa jenis benda. Yang pertama itu pulpen. Nah, ini pulpen. Yang kedua itu kotak yang di dalamnya terdapat isi, dan jika ditutup terdapat gas atau udara. Yang ketiga itu ada ini baby oil. Nah, ini terdapat cairan di dalamnya. Yang keempat ada buku. Nah, dari keempat jenis benda ini kita bisa tahu bahwa ada terdapat 3 jenis benda. Yang pertama itu zat padat seperti buku tadi. Yang kedua zat cair seperti baby oil. Dan yang ketiga yaitu gas yang terdapat dalam ruang toples tadi. Nah, semua jenis benda ini tadi disebut sebagai materi. Kenapa disebut sebagai materi? Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan materi? Nah, ya, materi adalah semua jenis benda yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang, baik itu zat padat, cair, maupun gas. Nah, materi itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Sedangkan zat campuran adalah materi yang tersusun lebih dari satu jenis zat. Nah, zat tunggal itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Sedangkan zat campuran juga terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan unsur? Coba jelaskan. Salah satu dari kalian apakah tahu kan apa yang dimaksud dengan unsur? Ya, betul. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Contohnya seperti oksigen, hidrogen, perak, dan emas 24 karat. Nah, contoh tersebut nanti kalian pelajari di tingkat selanjutnya, mungkin di SMP atau SMA. Nah, kalau senyawa yaitu gabungan lebih dari satu jenis unsur. Contohnya seperti unsur karbon dan unsur oksigen, di mana jika disatukan menjadi senyawa karbon dioksida. Nah, jika kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan zat tunggal, seharusnya kalian tahu apa yang dimaksud dengan zat campuran. Coba salah satu dari kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan zat campuran. Ya, betul, zat campuran adalah zat yang tersusun lebih dari satu jenis zat. Contohnya apa? Ya, betul, air kopi. Yang lain? Ya, air gula. Nah, kalau begitu kalian tahu tidak jenis zat campuran itu ada 2? Apa? Coba sebutkan. Ya, betul, heterogen dan homogen. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah melihat teh manis dan kopi? Ya. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari kedua jenis contoh yang ibu sebutkan tadi? Ya, betul. Teh manis adalah jenis campuran homogen, di mana homogen adalah jenis campuran yang terlarut sempurna dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya tadi seperti teh manis akan bersatu dan tidak dapat dipisahkan lagi. Sedangkan kopi, coba kalian membuat kopi. Pas kalian membuat kopi, tunggu beberapa menit atau jam, pasti di bawah gelas itu terdapat endapan kopi. Jadi disebut sebagai campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah campuran yang tidak dapat terlalu sempurna dan dapat dipisahkan. Ya, contohnya tadi seperti itu. Ada yang tahu contoh lain? Ya, betul, campuran air dengan pasir. Jika kita mengadu air dengan pasir, pasti pasirnya di bawah, airnya di atas. Dia tidak dapat bersatu. Nah, contoh lain dari homogen ada yang tahu? Ya, betul, campuran air dengan garam. Jika air dan garam kita aduk, maka
garamnya terlarut di dalam air sehingga tidak dapat dipisahkan lagi kan. Jadi airnya terasa asin. Sekarang coba buka buku kalian halaman 9. Di halaman 9 ini terdapat sebuah gambar mesin cuci, ya kan? Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, kalian tahu tidak mesin cuci itu jenis zat apa? Ya betul, mesin cuci adalah jenis zat padat. Nah, mesin cuci itu kan gunanya untuk mencuci pakaian. Nah, sebelum mencuci pakaian kita akan mencampurkan deterjen dengan air kan? Nah, campuran deterjen dengan air ini disebut sebagai campuran apa? Ada yang tahu? Ya, betul, campuran homogen. Karena deterjen dan air jika dicampurkan akan bersatu. Jadi disebut sebagai campuran homogen. Oke, dari gambar mesin cuci ini kita tahu bahwa mesin cuci ini adalah gambar yang diiklankan. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, iklan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa. Iklan bisa dilakukan melalui media cetak seperti koran dan majalah atau menayangkan melalui siaran televisi atau radio. Nah, kalian coba perhatikan di televisi yang bagi yang sering menonton ya, pasti itu banyak kali menawarkan minuman, produk-produk terbaru seperti Pepsodent atau lain sebagainya. Nah, di televisi itu kalian bisa tahu bahwa iklan itu gunanya untuk apa? Coba. Ya, iklan itu gunanya untuk mengajak orang untuk membeli produk yang diiklankan. Jadi iklan itu gunanya untuk itu ya. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, seharusnya kalian sudah tahu membedakan zat tunggal dan campuran dari benda-benda yang ada di sekitar kita dan membedakan jenis benda-benda yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya paham ya materi kita hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih buat waktunya ya anak-anak. Selamat siang.